Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Saya lihat channel Pak Ahmad Sofi dulu. Ya, saya anggap sebagai guru saya di YouTube ya. Jadi beliau pernah membuat satu konten tentang cara bikin kebun yang simpel dengan harga yang murah. Saat itu beliau itu menabur biji-bijian yang dibungkus dengan tanah, biji-biji durian, biji-biji alpukat. Jadi biji alpukat masukkan ke dalam tanah, kemudian dibulet-bulet ya, mirip bakso, kemudian ditabur di lahan. Nah, setelah 1 tahun di grafting. Nah, cara ini cara yang sangat mudah, murah, dan bisa diaplikasikan, tapi ini cukup worth it. Saya sudah membuktikan ada beberapa tanaman di sini. Ada jambu air yang saya tanam bijinya, ya. Kemudian, tapi biasanya saya langsung mengatur jaraknya, Kemudian setelah 1 tahun di grafting dan terbukti bagus ya pertumbuhannya karena si batang bawahnya sudah beradaptasi ke atas ya. Sudah beradaptasi dengan lingkungan dan sudah tumbuh vigor. Nah, ini cara bagi kita terutama anak muda ya yang masih belum punya modal banyak. Tentunya kalau beli bibit langsung kan minimalnya bibit jambu saja kan satunya paling 15.000 paling murah. 15.000 per pohon. Itu kalau ingin punya 100 kan harus kita punya 1,5 juta kan. Nah, atau cara lain seperti ini. Kalau ingin cepat punya bibit, punya kebun ya dengan modal yang murah adalah misalkan di ini ya, di jambu air. Kalau saya kasusnya di jambu air, kita mencangkok jambu air hutan ya. Di hutan kan banyak. Itu kalau itu cuma modalnya tanah, plastik, dan tali rapia ya, atau secangkir kopi, ditambah secangkir kopi. Atau biasanya di pekarangan rumah kan banyak pohon-pohon jambu air yang asam ya, yang rasanya itu segar asam. Kita cangkokin semua. Mungkin dari pohon yang besar itu kita dapat 1.000 ya. Taruhlah kita dapat 100, berarti biayanya kan minimal. Dari cangkokan itu kita semai di polybag ya. Kemudian setelah tumbuh tunas langsung kita okulasi ya, atau kita top working atasnya itu ganti dengan varietas misalkan jambu madu Delhi, berbi, atasnya boleh apa saja. Nah, keunggulannya apa? Satu, biayanya murah, kemudian dia cepat besar karena apa? Batang bawahnya kan dari cangkokan udah besar, udah tua juga. Cara-cara seperti ini hack untuk dapat punya kebun yang banyak ya, pohonnya populasinya banyak, tapi dengan biaya murah. Kemudian satu lagi saya mau sharing tentang cara bikin kebun. Ini contohnya kebun jambu. Ini cara dari Pak Juhria ya. Kalau tadi Pak Ahmad Sofi, kemudian ya dari saya sendiri sudah melakukannya. Dan dari Pak Juhria ini juga sudah saya lakukan. Dari Pak Juhria begini. Kita beli satu aja. Misalkan jambu berbi ya, satu. Setelah sampainya di rumah langsung di setek ya, sebelum ditanam itu sudah di setek. Mungkin kita dapat sedikit lah dari satu cangkokan tuh, atau dari yang sudah tumbuh besar kita stek mungkin cuma dapat 2 atau 3 atau 4 ya. Stekannya itu kan taruhlah misalkan kita dapatnya 5 ya, yang 3 mati dapat 2. Nah, kemudian yang tadi kita beli kan ditumbuhkan selama 4 bulan sudah tumbuh tunas lagi. Nah, yang kita tanam dari stek sudah tumbuh kan. Nah, kita stek lagi semuanya. Ya, dalam 1 tahun kita bisa lah dapat 100 bibit ya. Ini juga saya buktikan sendiri dulu. Saya beli dari Pak Juhria 10 jambu apel tasik. Dan sesampainya di rumah saya stek semuanya. Dan ini salah satunya, ini udah berbuah nih, jambu apel tasik ya. Di setek hingga dapat waktu itu 100, termasuk lilin hijau dari Pak Juhria. Dengan metode seperti itu sekarang sudah berbuah
usianya sekarang 7 bulan ya, sudah berbuah nih. Jadi metodenya seperti ini, karena saya mendapat pertanyaan kemarin dari teman saya, kok punya bibitnya jadi banyak ya, padahal belinya saya nggak banyak-banyak ya, belinya 10 gitu, kemudian saya bikin bibit ya. Jadi 3 metode ini yang bisa mempercepat kita punya kebun dan populasinya banyak. Nah, saya sharing lagi untuk cara seperti ini, cara simpel tapi mudah, murah, cepat berkembang. Saya mendapatkan ilmunya dari petani pisang ya, di tempat kita ya ada juga petani pisang. Jadi petani pisang satu bonggol itu bisa jadi 64 bibit, dan saya sudah membuktikan ya di konten saya di channel yang sebelah, Farming Day, kalau Anda mau lihat ya. Di channel sebelah masih channel saya juga. Jadi saya dapat satu bonggol itu ya bisa menumbuhkan puluhan bibit pisang ya. Gitu. Jadi misalkan satu bonggol kita belah jadi 8 ya, jadi 8. Nah, dari 8 itu ada yang tumbuh 3, tumbuh 4 ya. Kalau di orang Afrika itu ya kan tumbuhnya 8. Berarti kalau 8 potong, satu potongnya ada 8 bibit yang tumbuh, berarti sudah 64 dari satu bonggol. Nah, hack-hack seperti ini penting untuk dipelajari bagi para petani muda, supaya kita nggak terlalu boros di awal ya. Boros di awal itu maksudnya jangan terlalu boros di pembelian bibit ya. Pembelian bibit itu jangan ya, itu hanya menguras energi kita, karena kita kalau berkebun tanaman keras itu sistemnya harus punya nafas panjang ya, kayak maraton ya, bukan sprint. Jadi kita harus punya napas panjang, berarti modal kan panjang, karena berbuah itu mulai berbuah kalau jambu air kan di usia 7 bulan ya. 7 bulan udah berbuah ini juga. Berarti selama 7 bulan itu kita mengeluarkan biaya banyak. Nah, kalau kita ingin punya banyak seperti ini, ya caranya seperti itu. Nah, contohnya ini kita satu pohon ini distekin aja nggak apa-apa sampai sampai ke bawah ya. Istilahnya korban awal lah ya. Korban awal untuk pengorbanan kita untuk punya bibit ini. Dari satu pohon ini saya yakin bisa lebih dari 20 stek ini. Taruhlah yang tumbuh itu cuma 10, kan sudah punya 10 pohon dari satu ini. Nah, cuman harus ada mental kesabaran itu. Kadang-kadang orang nggak mau sabar, inginnya cepat punya kebun yang besar ya, yang banyak populasinya. Ya kalau punya uang pun sebaiknya belajar dari kecil dulu, dari sedikit dulu. Nah, contohnya ini nih. Ini saya punya kebun serai ya, 1 hektar ini. Awalnya kan cuma dari 1 kuintal. Ya. 1 hektar ini awalnya dari 1 kuintal. Saya beli dari teman saya, mulai jauh-jauh saya datang waktu itu. Dikasih tahu sama teman saya yang satu lagi, Kang Ilyas. Ini kan cuma 1 kuintal, sekarang udah beranak pinak. Sekarang rencananya juga mau ke sana tuh. Nah, itu beberapa hack ya untuk mempercepat, mengakselerasi kita punya kebun yang populasinya banyak tapi dengan modal yang minim.